Setelah kamu melaksanakan tahap praproduksi, di mana kamu melakukan brainstorming ide, menulis cerita, hingga perencanaan produksi, akhirnya dengan penuh semangat kamu melakukan syuting produksi untuk mendapatkan gambar-gambar sesuai dengan visimu. Setelah tahap produksi, jangan lupa kamu harus menyelesaikan filmmu di tahap pasca produksi, yang mana kamu harus memilah dan memilih di meja editing untuk memperkuat visimu. Namun, kalanya kamu terkendala untuk mengakses fasilitas-fasilitas pasca produksi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Siasat Sinema, tempat di mana Studio Antelope berbagi tips dan siasat seputar filmmaking. Pada episode kali ini, Siasat Sinema akan membahas mengenai cara-cara mengakses fasilitas pasca produksi bagi kamu filmmaker independen. Ada tips-tips yang bisa kamu kerahkan untuk bisa mewujudkan karya filmmu menjadi sebuah karya yang utuh. Mari disimak ya! Tips yang pertama, berkolaborasi bersama mahasiswa film. Nah, bagi kamu yang punya kenalan atau relasi dari kampus film, kamu bisa bekerja sama dengan teman-temanmu untuk menyelesaikan karyamu. Bagi teman-teman mahasiswa film yang kamu kenal, tentunya akan terbuka dengan proyek karya-karya nyata dengan passion yang sama. Tidak hanya itu, pastinya dengan peralatan dan ilmu yang mumpuni, kalian dapat membuat karya film yang proper. Ini bisa menjadi sebuah win-win solution di mana kamu yang membutuhkan sumber daya yang bisa menyelesaikan karyamu dan teman-teman yang memerlukan praktek nyata untuk mengasah ilmu yang didapatkan di kampus. Tips kedua, yaitu mengakses program fasilitas pasca produksi. Tahukah kamu ada beberapa organisasi, komunitas, bahkan studio yang menawarkan fasilitas-fasilitas pasca produksi? Fasilitas ini meliputi pendanaan dan dukungan teknis untuk menyempurnakan filmmu. Memantau program-program ini penting bagi kamu yang menginginkan beberapa sumber daya pasca produksi yang maksimal. Tips ketiga, gunakan software gratis atau open source. Ada masanya kita terhalang dana untuk software editing karena harganya tidak pas di kantong filmmaker independen. Namun, tidak perlu khawatir karena solusi tepatnya kamu bisa gunakan software-software open source yang berlalu lalang di internet. Jika memerlukan software editing, kamu bisa gunakan DaVinci Resolve sebagai contoh. Bila memerlukan efek-efek 3D di filmmu, kamu bisa integrasikan di Blender. Walaupun software open source gratis, jangan salah karena fitur-fitur yang ada cukup lengkap untuk mengatasi proses pasca produksi. Tips keempat, ikuti kelas workshop online. Bagi kamu yang sudah memiliki software-software untuk melakukan pasca produksi, tapi belum sepenuhnya menguasai fitur-fitur di dalamnya, ini merupakan cara yang taktis untuk belajar dan menyelesaikan filmmu. Dengan bimbingan mentor-mentor dari kelas atau workshop, kamu bisa bekerja dan belajar menggunakan footage-footage yang sudah kamu ambil sebagai pegangan dalam mengikuti workshop online. Selain itu, dengan menggunakan karyamu dalam pelatihan, ada harapan kamu juga bisa mendapatkan feedback dari hasilmu lewat mentor-mentor yang ada. Tips kelima, kamu bisa juga untuk mengikuti komunitas film lokal. Pastinya dengan semangatmu yang bertemu dengan semangat komunitas-komunitas lokal yang sama, tentunya ada keterbukaan untuk berkolaborasi. Umumnya, komunitas film memiliki fasilitas-fasilitas pasca produksi yang bisa kamu gunakan, bahkan komunitas film memiliki informasi-informasi lebih lanjut mengenai fasilitas lain yang ada. Tidak hanya itu, ini bisa menjadi titik pertemuan pertama dengan komunitas film untuk bisa melebarkan koneksi dan relasimu ke depannya. Tahukah kamu, biasanya studio-studio film lokal memiliki waktu luang di antara proyek yang besar. Nah, tips berikutnya, coba lakukan kerjasama dengan studio. Waktu-waktu luang proyek studio ini bisa kamu manfaatkan untuk menyelesaikan filmmu. Tentunya dengan status studio, beberapa fasilitas yang dipunya pun menawarkan fasilitas yang baik serta biaya kerjasama yang terjangkau. Tips ketujuh, crowdfunding. Banyak platform-platform crowdfunding yang ada di internet. Platform ini menawarkan tempat untuk para pencari dana untuk mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai. Sebagai pembuat film independen, kamu bisa menggunakan platform ini untuk mengumpulkan dan menutupi dana pasca produksimu. Perlu diingat, kamu perlu menjelaskan beberapa informasi-informasi terkait filmmu, serta bagaimana uang crowdfunding ini akan dialokasikan. Semisal, untuk merekrut sumber daya yang dibutuhkan atau sebagai materi promosi. Hal ini cukup menarik, tetapi perlu diingat, kamu perlu bertanggung jawab dan amanah dengan uang-uang yang telah kamu dapatkan ya. Tips ke-8, manfaatkan diskon dan penawaran khusus. Bila kamu rajin untuk memantau di sosial media atau newsletter mengenai fasilitas pasca produksi tertentu, kamu bisa mendapatkan berita mengenai harga diskon ataupun penawaran spesial yang siap di kantongmu. Jangan ragu untuk bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut agar bisa memaksimalkan filmmu. Jadi begitu beberapa tips Siasat Sinema kali ini. Jadi intinya jangan ragu untuk melakukan kolaborasi dan selalu melihat kesempatan berharga untuk menghasilkan karya. Tidak hanya itu, dapat menjalin koneksi untukmu ke depan juga. Sekian untuk Siasat Sinema episode kali ini. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi untuk episode-episode berikutnya yang tentunya akan membantumu dalam membuat film. Jika konten kali ini berguna untukmu, jangan lupa untuk pencet tombol like bila suka dan bagikan ke teman-temanmu. Untuk episode berikutnya, kita akan membahas macam-macam gaya sutradara. Sampai jumpa lagi!